5 tips penting yang harus diperhatikan sebelum Anda mengcoating mobil Anda. Oke? Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo guys, kembali dengan tim kita Detailing Brothers dengan saya Daniel. Nah, kita mau mencoba untuk menanggapi tanggapan dari vlog-vlog yang kita buat kemarin guys. Yang pertama, kemarin ada yang tanya, habis kita buat video vlog yang Volvo Limousine kemarin, itu rasa berkendaranya seperti apa sih? Nah, sebentar lagi kita mau buat videonya, sekaligus kita akan bagikan nih tips kira-kira kalau misalnya kemarin juga banyak pertanyaan soal hal ini penting nih. Kalau kita mau coating, sebetulnya hal apa sih yang perlu kita perhatikan? Nah, kita nanti akan bagikan tips mengenai coatingnya. Nah, stay tune di video kita guys. Nah, sebelum kita test drive, kita pastikan driver kita bersih dulu kan. Oke, terus pakai senter aja bro. Nah, sekarang drivernya udah bersih, kita udah siap berangkat nih. Kita lagi nyobain Volvo 960 Limousine yang masih kilometer 7000 tuh guys. Kita bisa lihat di bagian belakang ini karena kordennya ketutup semua, jadi privasinya sangat bagus dan ini joknya super empuk guys. Ini duduk di belakang ada sanggahan kakinya di sini dan ini duduknya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih Sultan kira-kira tahun 90-an kayak apa, ya ini nih rasanya kayak gini nih. Jadi habis menikmati meeting yang panjang mungkin, kemudian kepengen bersantai di belakang, di situ ada bar, di sini ada cool box, di sini ada juga audio yang khusus digunakan untuk bagian belakang. Dan ini kalau misalnya kita perhatiin di tengah kita kan ada skatnya tuh. Itu betul-betul membuat privasi antara ruang depan dan ruang belakang betul-betul terjaga. Dan ini guys rasanya betul-betul nyaman, suspensinya enak banget, mobil ini empuk, baik untuk yang pengemudi maupun yang duduk di belakang ini rasanya sangat nyaman banget guys. Nah, kita hari ini juga kemarin kan kita ada mulai kita buat YouTube, kita buat vlog. Nah, mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa nanti ditulis di komen di bawah di YouTube kita maupun di Instagram kita maupun DM di Instagram kita mungkin. Karena kita akan jawab nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terkait seputar detailing dan coating. Nah, hari ini kita mau bagi tips nih. Kira-kira kalau misalnya teman-teman mau coating mobil, kira-kira 5 faktor utama yang menentukan mobil itu bisa bagus itu apa aja. Nah, kalau teman-teman mau coating mobil, yang pertama teman-teman, memang betul kebanyakan orang bilang, oh kalau pertama kali kita mau coating mobil, mereka akan tanya satu hal, coatingnya pakai apa tuh? Selalu itu yang dipertanyakan, coatingnya pakai apa? Padahal selain coating, kita yang harus perhatikan adalah beberapa hal. Contoh, yang pertama detail wash. Detail wash ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena sebelum kita proses pengerjaan, kita harus pastikan di bodi mobil itu semuanya harus dalam kondisi yang sudah bersih. Nggak boleh, maksudnya mobil itu nggak dicuci, kemudian masih berdebu kotor semua, langsung dipoles, itu sangat anti banget. Jadi yang pertama, mobil harus dicuci dulu bersih secara mendetail. Jadi sampai di sela-sela, di bagian mesin, di bagian kaki-kaki, kemudian di bagian sela-sela pintu, itu semuanya harus dibersihkan dulu, dicuci. Kemudian yang kedua, kita akan masuk ke proses dekontaminasi. Proses dekontaminasi ini apa? Lebih gampang gini guys, kita akan pakai bahasa-bahasa yang gampang ya. Jamur-jamur, kerak-kerak yang ada di bagian luar mobil, di bagian sela-selanya lampu, sela-sela pintu, itu harus bersih dulu guys.
yang paling fatal adalah kalau di bagian luar, apalagi di bagian bodi, di bagian cat yang mau dipoles, itu masih ada jamur, kemudian kita langsung lakukan proses poles. Nah, itu akan menyebabkan jamur yang ada di water spot yang ada di permukaan cat mobil itu bahkan nggak bisa hilang. Jadi perlu memang bengkel detailing yang mengerti banget, yang sudah pengalaman tentunya. Itu penting banget guys, proses dekontaminasi. Kemudian setelah jamur itu hilang semua, kita harus lakukan proses claying. Claying ini apa? Kita kan pakai mobil nih, apalagi untuk mobil yang sudah dipakai sehari-hari. Biasanya kan kita pakai keluar kota, ada noda aspal, ada noda macem-macem. Kita kan nggak bisa tahu tuh nodanya apa aja yang sudah pernah terjadi di permukaan lapisan cat mobil itu tadi. Nah, kita kan bukan dukun cat mobil. Jadi kita perlu lakukan proses dekontaminasi. Salah satunya clay, itu yang paling penting. Jadi bodi mobil kita clay semua sehingga permukaan mobil itu halus. Tentu kita kan nggak kepingin gini. Bayangin teman-teman, kalau misalnya di permukaan cat mobil itu tadi yang harusnya mulus, kemudian bayangin gini aja deh, kalau ada noda aspal kemudian langsung dipoles. Nah, teman-teman kan kira-kira bisa bayangin tuh, aspal itu kan keras, dia kan tajam ya. Kalau itu langsung dipoles, tentu itu akan menyebabkan baret di permukaan bodi mobil lagi. Nah, pertanyaannya gini, sebelum kita masuk ke proses paint correction itu kan artinya kita membetulkan cat mobil sehingga mobil itu catnya menjadi lebih bagus, menjadi sempurna. Nah, kalau misalnya permukaannya belum sempurna kemudian kita poles, itu kan namanya cari penyakit, bikin penyakit baru. Nah, tentu kita nggak mau hal-hal seperti itu terjadi. Makanya proses kerja itu penting guys. Proses dekontaminasi, proses claying itu penting banget. Nah, setelah semuanya ini sudah bagus, bodi semuanya bagus, sudah bersih semua, barulah kita masuk ke proses paint correction. Jadi detailing itu harus dikerjakan dulu, semuanya bagus, semuanya sudah siap untuk masuk proses poles, baru kita masuk namanya proses paint correction. Nah, tentu teman-teman tanya, ini kebanyakan bikin nama apa namanya, poles saja kok dikasih nama paint correction. Kenapa kok namanya paint correction? Itu penting banget guys. Karena gini, paint correction ini namanya paint correction, membetulkan permukaan cat. Nah, tentu tidak beda dengan proses poles biasa. Kalau proses poles belum tentu paint correction. Kenapa? Kalau misalnya stepnya salah, itu bukannya paint correction tapi namanya paint disaster. Tambah dikerjakan, tambah rusak semua mobilnya. Nah, proses paint correction yang zaman-zaman sekarang dilakukan ini kan era tahun 2000 ke atas, itu kita sudah mulai masuk ke apa namanya, banyak yang menyebut oh kita sudah bukan poles, kita paint correction. Bedanya di mana? Proses paint correction ini kita tuh memakai teknologi guys. Jadi kompon itu dulu kan mungkin namanya pakai kompon yang mungkin kotaknya warna, itu bahaya banget guys buat mobil karena kita nggak bisa menakar. Kalau waktu kita proses moles, kita nggak bisa nakar tuh. Ini kompon ini untuk apa? Kemudian kita fungsinya untuk apa? Itu sukar banget untuk kita menakar. Nah, sekarang itu kompon tuh sudah maju banget sehingga ada yang kompon tuh kompon cutting, kompon finishing. Itu disesuaikan. Kompon cutting pun itu disesuaikan. Ada yang 400 grit, ada yang 1000 grit, ada yang berapa. Itu ditentukan. Jadi kita paint correction itu memang prosesnya poles, tapi kita punya metode. Jadi kita akan lakukan proses itu namanya kita akan test spot dulu. Kira-kira seberapa parah sih mobil itu sebelum kita lakukan proses poles. Nah, kalau misalnya kita akan melakukan, jadi gini, prosesnya akan berbeda ketika mobil itu baretnya dalam-dalam sama baretnya hanya halus saja. Bisa bayangin nggak teman-teman punya mobil yang masih baru nih, kemudian kita pakai kompon yang kasar ke mobil yang halus, yang hanya perlu pakai kompon halus. Tentunya kan buat apa kita lakukan seperti itu? Itu namanya kan overkill. Kayak misalnya bunuh ayam tapi pakai pisau untuk bunuh sapi, itu ada bahasa Mandarinnya tuh, mungkin teman-teman bisa cari. Nah, kita tentu nggak mau lakukan hal seperti itu. Kita tentu mau lakukan satu proses itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, tentunya ada beberapa parts yang kita perlukan untuk proses paint correction yang bagus. Yang pertama, mesin polesnya. Mesin poles itu ada mesin poles untuk dual action
dan juga mesin rotari. Ini punya fungsi yang berbeda. Memang ini nanti disesuaikan dengan nanti operator polesnya. Yang kedua, proses kompon. Ini proses kompon ini sangat penting banget. Jadi kita akan tentukan proses kompon ini. Komponnya kita guys itu macam-macam. Di tempat kita pakai mulai dari Meguiar's, pakai Manzerna, pakai Sonac. Nah, ini banyak yang tanya, kenapa kok kompon tuh pakai beraneka ragam? Karena kita akan menyesuaikan dengan kondisi jenis mobil. Contoh nih, Toyota Fortuner. Toyota Fortuner ini kan soft paint. Dengan soft paintnya Nissan X-Trail, dia itu berbeda guys. Jadi dia perlukan kombinasi kompon yang berbeda, sehingga sebelum kita masuk proses coating, nantinya kalau kita pakai pad dan pakai kompon yang tepat, kita akan menghasilkan refleksi cat yang bagus. Dan ini penting banget. Nah, yang pertama tadi untuk proses paint correction tuh kompon penting. Kemudian yang kedua, mesin poles penting. Yang ketiga, pad ini juga penting guys. Pad ini juga ada pad untuk cutting, pad untuk finishing, dan pad itu ada macam-macam. Ada yang wool pad, ada yang jeans pad, itu macam-macam banget. Dan kita perlu menentukan. Makanya kenapa kok teman-teman misalnya harga dari detailing itu beraneka ragam. Karena di situ di dalamnya itu banyak sekali faktor yang menentukan bagaimana mobil itu bisa menghasilkan kilap yang bagus. Jadi salah satunya tadi kita sudah jelasin detail wash, kemudian kita proses dekontaminasi, paint correction. Nah, setelah kita memahami ada caranya untuk paint correction itu, yang keempat kita baru akan bahas soal coating mobil. Nah, coating mobil ini sendiri itu apa? Sebetulnya coating mobil itu bahasanya itu kalau di Indonesia kan memang coating mobil. Jadi coating itu sendiri itu adalah proses untuk ngelapisi permukaan cat mobil sampai ke partikel nano. Nah, itu macam-macam guys. Kita nggak akan jelasin ke sini. Tapi yang sering kali digunakan itu adalah pakai SiO2 atau bahan dasar kaca, atau SiO2 itu sama dengan silika. Jadi kita akan ngelapisi permukaan cat mobil dengan bahan dasar kaca. Jadi setelah diaplikasi dengan coating ini tadi atau SiO2 itu tadi, mobil ini akan ada satu lapisan lagi di permukaan cat mobil, sehingga permukaan cat mobil ini terlapisi dengan baik. Kesatu, fungsinya apa? Supaya mobil itu kilap. Itu ya. Kemudian yang kedua, fungsinya untuk mobil itu supaya terproteksi. Jadi satu layer coating itu kalau di tempat kita kan menggunakan crystal shield tuh. Kurang lebih untuk satu layernya kita akan menambah ketebalan coating sampai 3-4 mikron. Nah, kalau 3 layer berarti kita akan menambah ketebalan coating sampai 9 sampai kurang lebih 12 mikron. Dan itu akan melindungi mobil Anda supaya mobil itu nggak gampang kusem. Kalau misalnya baret-baret halus, yang kena itu kena di coatingnya dulu guys. Jadi coating itu betul-betul berfungsi seperti tempered glass. Nah, kemudian proses yang terakhir setelah kita menentukan coating, nanti kita akan buat ya. Nanti kita akan punya konten berikutnya. Teman-teman stay tune, makanya subscribe di YouTube channel kita supaya terupdate nih. Kira-kira kita akan bagikan terus mengenai konten berikutnya mengenai coating itu apa aja sih, ada apa aja tuh coating itu, terus pilihan-pilihannya, spek-speknya. Nah, kita akan jelasin di video kita yang berikutnya. Yang kelima, kita akan masuk ke proses curing. Jadi setelah kita coating mobilnya, curing time ini juga penting banget guys. Karena gini, kita akan melakukan beberapa layer coating. Tentu proses curing ini penting. Kan nggak mungkin coating layer pertama kalau kita belum matang, kemudian kita lanjutkan ke layer kedua, layer ketiga. Bayangin, coating ini kan bentuknya cairan. Dia tuh diaplikasikan di permukaan bodi mobil, kemudian dikeringkan. Kalau dia belum kering secara maksimal, kemudian kita lapis lagi, maka dia akan merusak layer pertama. Makanya proses coating itu penting. Nah, di tempat kita ada yang namanya infrared curing lamp. Jadi dia akan membantu mengoptimalkan coating itu untuk kering secara maksimal, dan potensi kilapnya itu akan keluar secara maksimal guys. Jadi proses curing ini sendiri sangat penting. Makanya kenapa misalnya teman-teman tanya, kenapa kok butuh waktu 1 hari, 2 hari? Karena proses curing itu penting juga. Nah, jadi hari ini kita sudah bagikan 5 tips penting yang harus diperhatikan sebelum Anda mengcoating mobil Anda. Oke, semoga info yang kita bagikan ini membantu teman-teman semua untuk memilih
coating yang betul dan sesuai dengan yang teman-teman mau. Oke, mungkin itu saja guys dari kita. Dukung selalu ya guys video-video kita dengan klik like, kemudian bagikan teman-teman yang mungkin tanya, coating itu apa aja sih? Aku bingung nih gimana caranya pilih coating. Nah, mungkin video ini bisa dibagikan dan membantu teman-teman semua untuk memilih coating yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Mungkin itu aja guys dari kita. Salam kinclong teman guys. Indigo Production.